Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Tanti Mogenaini. Saya ingin mempresentasikan penelitian yang akan saya buat yang berjudul formulasi gel antioksidan ekstra etanol ubi jalar ungu atau Ipomea batatas dan pengaruh variasi konsentrasi gelling agent natrium CMC terhadap sifat fisik sediaan. Di sini untuk timelinenya atau pokok bahasannya akan dibahas. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian yang kedua adalah tinjauan pustaka, dan yang ketiga adalah metode. Latar belakang penelitian ini adalah sebagai berikut. Latar belakang penelitian ini dimulai dari keresahannya masyarakat tentang penuaan. Jadi proses penuaan atau aging merupakan suatu proses biologi yang terjadi secara alami dan pada semua makhluk hidup, meliputi seluruh organ tubuh seperti jantung, paru-paru, otak, ginjal, termasuk kulit. Penuaan kulit biasanya ditandai dengan kondisi kulit kering, bersisik, kasar, dan disertai munculnya keriput dan noda hitam atau sering disebut dengan flek. Kemudian, banyak teori yang menjelaskan mengapa seseorang menjadi tua. Salah satu teori penuaan yang sangat berkembang adalah teori radikal bebas yang menyatakan bahwa radikal bebas dapat merusak molekul yang elektronnya ditarik oleh radikal bebas tersebut, sehingga dapat menyebabkan kerusakan sel, gangguan fungsi sel, bahkan kematian sel. Tetapi radikal bebas ini dapat ditangkal oleh antioksida. Apa itu antioksida? Antioksida adalah suatu zat yang bisa memberi perlindungan endogen dan tekanan oksidatif eksogen dengan menangkap radikal bebas. Seiring dengan perkembangan teknologi, senyawa antioksidan dapat diperoleh baik dari sintetis ataupun dari bahan alam. Kemudian ditemukan pada bahan alam, yaitu salah satunya pada ubi jalar atau Ipomea batatas. Ipomea batatas ini merupakan salah satu bahan pangan penghasil antioksida alami, salah satu komponen penting atau senyawa bioaktif yang terdapat dalam ubi jalar ungu dan bertindak sebagai antioksidan, yaitu senyawa antisionia. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Arifudin pada tahun 2018, ester ubi jalar ungu mengandung antosianin jenis cyanida triramnosida dan aktivitas antioksida yang diperoleh pada penelitian tersebut adalah sebesar 61,05%. Nah, berdasarkan data tersebut, ester etanol ubi jalar ungu atau Ipomea batatas ini memiliki potensi untuk dibuat sebagai gel antioksidan. Untuk menemukan formulasi yang optimal, maka dilakukan variasi konsentrasi gelling agent natrium CMC sehingga ditemukan komposisi formulasi gel antioksidan ester etanol ubi jalar ungu ini secara optimal. Kemudian selanjutnya, apa sih tujuan dari penelitian ini? Tujuan pertama dari penelitian ini yang pertama adalah mendapatkan informasi tentang karakteristik simplicia ubi jalar ungu, aktivitas antioksidan gel antioksida ubi jalar ungu. Kemudian untuk tujuan kedua adalah mencari formulasi gel anti-aging yang optimal menggunakan variasi gelling agent NaCMC. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yang seperti kita lihat adalah taksonomi tanaman ubi jalar atau Ipomea batatas. Taksonomi tanaman ubi jalar ini yaitu kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Asteridae, bangsa Solanales, suku Convolvulaceae, marga Ipomea, dan jenisnya adalah Ipomea batatas varian Ayamurasaki. Di tinjauan pustaka ini membahas sekilas tentang apa sih ubi jalar ungu itu. Jadi ubi jalar ungu itu nama latinnya adalah Ipomea batatas. Kemudian untuk kandungan kimianya ada vitamin A, vitamin C, vitamin B1, dan riboflavin,
serta juga ada zat besi, fosfor, kalsium, dan tentunya ada antosianin. Kemudian apa sih fungsi antosianin ini? Antosianin ini berfungsi untuk menurunkan kadar gula darah sebagai antioksidan penangkap radikal bebas sehingga berperan untuk mencegah terjadinya penuaan dan penyakit generatif, anti-mutagenik, dan anti-karsinogenik, serta dapat mencegah gangguan fungsi hati dan anti-hipertensi. Kemudian, berapa kandungan atau berat kandungan antosianin di dalam ubi jalar ungu? Jadi di dalam ubi jalar ungu itu kandungan antosianin berkisar antara 110 sampai 210 mg per 100 gram. Selanjutnya adalah anatomi kulit manusia. Kulit adalah pembatas antara manusia dan lingkungannya. Kulit ini mempunyai berat rata-rata 4 kg dan meliputi area seluas 2 meter persegi. Kulit berperan sebagai pembatas melindungi tubuh dari lingkungan luar dan mencegah hilangnya zat-zat tubuh yang penting, terutama air. Ini terdapat 3 lapisan kulit. Yang pertama adalah epidermis. Epidermis ini adalah sel-sel epidermis, biasa disebut dengan keratinosit. Ketebalan epidermis berbeda-beda pada berbagai bagian tubuh. Yang paling tebal berukuran 1 mm dan yang paling tipis berukuran 0,1 mm. Untuk lapisan kedua adalah dermis. Dermis ini terdiri dari bahan dasar serabut kolagen dan elastin yang berada di dalam substansi dasar yang bersifat koloid dan terbuat dari gelatin mukopolisakarida. Dan lapisan yang terakhir atau yang ketiga adalah hipodermis atau subkutis. Hipodermis atau lapisan subkutis tersusun atas jaringan ikat dan jaringan adiposa yang membentuk fascia superficial yang tampak secara anatomis. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari epidermis tersebut. Bagian epidermis ada 5. Yang pertama adalah stratum corneum, yang kedua adalah stratum lucidum, ketiga stratum granulosum, keempat stratum spinosum, dan yang kelima adalah stratum germanatiscum. Latar belakang penelitian ini adalah sebagai berikut. Metode penelitian ini yang pertama adalah formulasi. Formulasi ini diawali dengan mendispersikan gelling agent NaCNC ke dalam sebagian aqueous panas sehingga homogen di dalam mortir. Kemudian metilparaben dan ester ubi jalar ungu dilarutkan dalam propyl glikol sambil digerus dalam mortar atau campuran satu. Campuran satu ini ditambahkan sedikit demi sedikit ke dalam gelling agent yang telah dikembangkan tadi. Kemudian ditambahkan dengan sisa aqueous dicampur hingga homogen. Pada formulasi ini terdapat 3 formulasi. Perbedaan dari 3 formulasi ini terdapat di natrium CMC-nya. Pada formulasi pertama, natrium CMC-nya sebesar 3%. Pada formulasi kedua, natrium CMC-nya sebanyak 3,5% dan pada formulasi ketiga, natrium CMC-nya sebanyak 4%. Kemudian ada bahan penelitian. Bahan penelitian ini yang biasa kita gunakan adalah atau yang di penelitian ini digunakan adalah ester ubi jalar ungu, NaCNC, propyl glikol, metilparaben, dan aqueous. Untuk metode selanjutnya yaitu uji fisik gel. Uji fisik gel ini meliputi pengamatan organoleptis seperti bau, rasa, bentuk, dan warna dari sekian tersebut. Kemudian ada homogenitas. Metode penelitian juga terdapat pengujian sifat-sifat gel. Yang pertama adalah pengujian pH. Pengujian pH ini dilakukan menggunakan kertas pH universal dengan cara mencelupkan kertas pH ke dalam sebian gel yang sudah diencerkan.
Kemudian yang kedua ada pengujian daya sebar. Pengujian daya sebar ini diuji dengan cara meletakkan sampel sebanyak 0,5 gram sedian ke atas kaca. Kemudian ditutup dengan kaca kecil yang sebelumnya telah ditimbang dan dibiarkan selama 1 menit. Selanjutnya ditambahkan beban sebesar 150 gram dan ditunggu selama 1 menit. Untuk uji yang ketiga ada uji viskositas atau uji kekentalan. Uji viskositas gel ini dilakukan dengan viskometer Brockfile. Pembacaan skala dilakukan ketika jarum yang bergerak telah stabil. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, uji daya lekat. Uji daya lekat ini dilakukan dengan cara sampel 0,25 gram diletakkan di antara dua objek gelas dan diberikan beban 1 kg selama 5 menit. Beban diangkat dan diganti dengan beban 80 gram pada alat. Dicatat waktu yang diperlukan gel lepas dari objek gelas tersebut. Sekian presentasi dari penelitian yang saya akan buat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.